Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Amarwati. NIM 211110502012 dari kelas Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Dalam video ini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud LCMEI mengenai pengantar ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian dari ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan, peraturan, dan rumah. Jadi, ekonomi merupakan sistem pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau suatu negara pada masa tertentu. Contohnya seperti sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ilmu ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ekonomi teori, yaitu membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekonomi mikro dan yang kedua yaitu ekonomi makro. Pengertian dari ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang selanjutnya yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan studi tentang keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam yaitu keseimbangan IS atau yang disebut dengan pasar barang, dan LM yang disebut dengan pasar uang. Jadi harus ada keseimbangan antara barang yang beredar dan uang yang beredar. Jika terlalu banyak uang akan terjadi inflasi, dan apabila banyak barang akan terjadi deflasi. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu ekspor dan impor. Baik, sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.